Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabah at-tayyibatil mubarakah bihadzal makanil mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bersama rombongan para menantu saya. Tadi ada Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas yang sudah menyampaikan tausiah ceramahnya. Ada Habib Hanif Al-Attas baru saja menyampaikan nasihat. Dan tadi juga ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi yang tadi memimpin pembacaan ratib dan zikirnya. Mereka bertiga adalah anak menantu saya. Tolong didoakan semoga menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, manfaat untuk urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kita sampaikan kepada pengurus Masjid Jami Baitur Rahim, saudara, di Buntul Kemumu ini, Kecamatan Permata, dari Kabupaten Bener Meriah. Semua DKM-nya, pimpinannya, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang telah menjadi wasilah bagi kita sehingga bisa kumpul di masjid yang mulia ini. Tidak lupa kepada kawan-kawan seperjuangan kami dari FPI Provinsi Aceh, FPI Kabupaten Aceh Utara kemarin, begitu juga Kota Loksmawe dan juga FPI yang ada di Bener Meriah ini. Mereka sudah bekerja dari hari pertama, pekerjaan mereka luar biasa. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kawan-kawan seperjuangan dari Aceh ini yang semangat amar ma'rufnya begitu tinggi, semangat dakwahnya begitu tinggi, sehingga bisa manfaat buat umat dan masyarakat. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan akhina al-fadil, ad-da'i al-mujahid, yaitu Abil Mujahidin, yaitu Kiai Syekh Abu Ya Muslim At-Takhiri, saudara, dari yaitu Dayah Darul Mujahidin di Loksmawi, bersama kawan-kawan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Jazakumullahu khair jazak. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para abati kita, para buya kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tahu bahwa baru saja masyarakat kita di Bener Meriah ini dan beberapa tempat lainnya di Aceh maupun di Sumatera Barat dan Sumatera Utara mendapatkan bencana yang luar biasa, saudara. Bahkan di Bener Meriah ini, saudara, ada ustadz juga yang menjadi korban meninggal dunia. Bahkan ada juga ustadz yang mencoba matikan, yaitu daripada warga, akhirnya anak sendiri yang kemudian terbawa hanyut oleh banjir. Ini semua derita kita, ini semua duka kita. Mudah-mudahan itu semua menjadi ujian, saudara, menjadi ujian, sekurang-kurangnya menjadi peringatan dari Allah. Jangan sampai semua itu jadi azab yang Allah kirim. Na'udzubillah min
min dzalik. Tapi saya yakin, saudara, baik secara personil perorangan maupun secara masyarakat, insya Allah apa yang terjadi di Aceh tersebut merupakan ujian untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekurangnya itu merupakan peringatan untuk menyadarkan kita semua dalam rangka untuk menghapus dosa kita tatkala kita kembali bertobat, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah. Jadi mudah-mudahan itu bukan azab ya ikhwan, amin ya rabbal alamin. Tapi sungguh pun begitu, saya ingin menyampaikan di sini saudara, sebagai tambahan dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas selaku Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, begitu juga Habib Hanif Al-Attas selaku Sekretaris Majelis Syuro Front Persaudaraan Islam. Tadi sudah bagaimana disampaikan tentang pentingnya saudara kita kembali kepada Allah, pentingnya kita waspada terhadap segala bentuk kemaksiatan yang ada di sekitar kita, kemudian pentingnya sabar, pentingnya doa dan lain sebagainya. Nah di sini saudara, saya hanya ingin menyampaikan satu perkara penting, yaitu tentang sebab musibah. Apa sih sebab datangnya musibah, saudara? Musibah itu sebabnya ada yang zahir, ada yang batin, saudara. Sebab zahirnya apa? Sebab zahir itu sebab alami yang semua orang bisa lihat dengan mata kepalanya, saudara. Seperti apa? Seperti hujan sebabkan banjir, kemarau sebabkan kebakaran hutan, saudara. Penggundulan hutan, saudara, sebabkan longsor, saudara, dan banjir bandang. Itu namanya sebab zahir, saudara. Kelihatan, siapapun bisa lihat, oh ini gara-gara penggundulan hutan. Oh ini kenapa nih terjadi kebakaran hutan? Oh kalau yang kenapa terjadi debat luar biasa? Namanya sebab zahir, saudara. Tapi yang kita, sebab zahir ini tadi sudah dibahas oleh Habib Hanif, oleh Habib Muhammad ya ikhwan, di mana Allah sendiri yang berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, faqala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa yang menimpa kamu sekalian daripada musibah, itu lantaran akibat daripada perbuatan tanganmu sendiri. Nah ini secara umum, ini saudara sebab zahir, perbuatan tanganmu sendiri, yang nebang kayu, yang gundurin hutan, yang seenaknya untuk melakukan penambangan, saudara, tanpa memperhatikan yaitu tuntunan agama maupun tuntunan adat istiadat tradisi yang ada di setempat, saudara. Nah akibatnya, akibat perbuatan tangan mereka terjadi kerusakan di mana-mana. Itu sebab zahir. Nah sekarang sebab batin, apa maksudnya sebab batin? Sebab batin ini sebab spiritual, sudah. Sebab yang kalau dilihat sama mata seolah-olah nggak ada hubungan. Seperti apa, saudara? Oh musibah datang karena maksiat. Orang kadang-kadang bertanya, apa hubungannya maksiat dengan musibah? Oh ini musibah datang karena ada yang berzina. Apa hubungannya zina dengan banjir datang? Oh ini karena adanya pelacuran. Apa hubungannya pelacuran itu dengan gempa bumi, saudara? Sepintas lalu kita punya indera nggak bisa mendeteksi itu. Apa hubungannya? Nah, jadi kalau sebab zahir, musababnya kelihatan. Dengan sebab ini terjadilah ini, saudara. Tapi kalau sebab batin enggak. Yang bisa melihat sebab batin ini bukan mata kepala, tapi mata batin, saudara. Ada, saudara, mata penglihatan mata kepala kita. Di dalam hati kita juga ada sebut mata batin, mata hati, saudara. Nah karena itu ini yang ingin saya sampaikan, saudara, tentang sebab batin. Iya, tadi Habib Hanif udah ceritakan, saudara, kalau ada maksiat di mana-mana ya jelas yang namanya musibah akan datang. Tapi kita coba pengen tahu apa sih hubungannya, bagaimana sih hubungannya, apa sih dalilnya, saudara? Nah supaya kita betul-betul yakin dengan iman kita, ya memang di setiap musibah ada sebab batinnya, saudara. Baik, mari kita lihat, saudara. Ini kita kalau mau bicara tentang
Pertama, Nabi alaihi salam hadis sahihnya. Sebagian ulama mengatakan hadis hasan. Hasan atau sahih sama-sama bagus, sama-sama kuat, sama-sama wajib untuk kita jadikan dalil, saudara. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dengan tegas, beliau bersumpah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, saudara? Beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya ada dalam kekuasaannya. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu mengartikannya. Nah, bukan tangan seperti tangan manusia, bukan, saudara. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Artinya demi Allah, kata Nabi. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kalian semua, kata Nabi, dengan sungguh-sungguh melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan sungguh-sungguh menyerukan kemakrufan, mencegah kemunkaran. Atau kata Nabi, saudara, la yusikan Allah, sudah dekat masanya, saudara, bahwa Allah an yab'atsa 'alaikum, Allah akan mengirimkan kepada kalian semua iqaban minhu, siksa dari sisinya. Jadi Nabi bersumpah, demi Allah, kau tegakkan itu amar ma'ruf nahi munkar, atau siap-siap untuk mendatangkan siksa dan untuk kedatangan siksa dari Allah. Siap-siap untuk kedatangan azab dari Allah, saudara. Nah, kalau itu sudah datang, kata Nabi, saudara, summa tad'unahu, kemudian kalian semua berdoa minta pertolongan Allah, saudara, apa yang terjadi? Fala yastajibu lakum, Allah enggak mengabulkan doa kalian. Mengerikan sekali, saudara. Azab datang, kita teriak-teriak minta doa kepada Allah, minta pertolongan, Allah enggak peduli. Nah, artinya apa? Di sini Nabi mengingatkan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Makanya di antara sebab batin yang paling berbahaya, maraknya maksiat, maraknya kemunkaran, nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau masih ada kemaksiatan, ada kemunkaran, tapi masih ada yang amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Tapi kalau sudah yang merajalela, yang judi, saudara, yang berzina, yang menenggak khamar, minum arak, saudara, melakukan aneka ragam kejahatan, yang amar ma'ruf nahi munkar enggak ada. Siap-siap. Ini hadis sahih, saudara. Nabi yang menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada dalam kekuasaannya, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Segeralah kamu sekalian sungguh-sungguh tegakkan itu amar ma'ruf nahi munkar, atau sudah dekat masanya Allah akan mengirimkan siksa kepada kamu sekalian. Dan kalau Allah sudah murka, kata Nabi, tad'unahu, kalian berdoa mohon pertolongan Allah, saudara, fala yastajibu lakum, Allah enggak pedulikan doa kalian, Allah enggak kabulkan itu doanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadis yang lain yang serupa, saudara, di sini dikatakan oleh Nabi, saudara, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaknya engkau dengan sungguh-sungguh menyerukan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Atau la yusallitanna Allahu 'alaikum syirarakum. Na'udzubillah min dzalik. Atau, saudara, kata Nabi, siap-siap Allah akan mengirim kepada kamu sekalian pemimpin yang jelek, pemimpin yang jahat. Jadi kalau amar ma'ruf tidak ditegakkan, nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, Allah biarkan itu umat, Allah kirim pemimpin-pemimpin yang gak peduli dengan penderitaan rakyat, pemimpin yang jahat, pemimpin yang bodoh, pemimpin yang rakus, pemimpin yang serakah, pemimpin yang kalau rakyatnya lagi susah dia nggak mau tahu.
Jadi ternyata kadang-kadang datangnya pemimpin jahat karena kesalahan kita juga. Karena kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Nah, ini hadis Nabi yang sampaikan. Dan kalau sudah begitu, saudara, kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar enggak ditegakkan, saudara. Kemudian Allah kirim pemimpin-pemimpin yang jahat. Kalau kondisinya sudah berikut, selanjutnya kata Nabi apa? Fayadu'u khiyarukum. Orang-orang baik di antara kalian, para ulamanya, saudara, para ulama, para ustadz, para guru, saudara, semuanya berdoa kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Fala yustajabu lakum. Enggak dikabulkan. Ulamanya berdoa, enggak dikabulin. Jangan kata masyarakat, ulama Allah. Kenapa? Karena kemaksiatannya merajalela. Enggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Buat apa ada ulama? Buat apa banyak ustadz, banyak guru? Kalau enggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Nah, ini yang kita mesti hati-hati, saudara. Nah, jadi kalau selama ini kita lihat nih di Indonesia, kadang-kadang kita dapat pemimpin, saudara, dari atas sampai ke bawah banyak yang akhlaknya rusak, moralnya bejat, saudara. Banyak yang nggak peduli kepada rakyat. Kita introspeksi diri. Oh, ini jangan-jangan nih karena maksiat merajalela dan tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Dan hati-hati, saudara. Sifat musibah itu, saya bicara sifat sekarang, saudara. Sifat musibah kalau sudah datang, al-bala ya'um. Bala itu sifatnya umum. Bala nggak peduli. Musibah kalau datang nggak mau tahu, saudara. Nggak ada tuh musibah kalau datang nanya dulu mana rumah tuan guru, mana rumah preman. Nggak ada. Saya mau tanya banjir kemarin, ada banjir nanya mana rumah preman, mana rumah tuan guru? Ada. Oh, ini rumah tuan guru, banjirnya ke arah Pahen. Oh, ini rumah preman, baru kena. Ada nggak banjir begitu? Nggak ada. Begitu banjir datang, al-bala ya'um. Makanya dulu para nabi, kalau Allah sudah murka, Allah kasih tahu nabinya. Kayak umat Nabi Nuh. Ini umatmu udah kelewatan nih. Allah kasih tahu, ini bakal ada air bah datang. Allah perintahkan Nabi Nuh, siap-siap bikin perahu yang besar. Ajak kau punya umat yang beriman, ajak. Allah kasih arahan. Nah, sebab kalau Nabi Nuh nggak bikin kapal besar, dia nggak ajak umatnya, akan ikut dalam air bah. Allah kasih tahu, saudara. Makanya Nabi Nuh terus buat bahtera besar, pengikutnya diajak, saudara, sesuai dengan yang Allah arahkan, baru air bah itu datang, saudara. Begitu juga nabi-nabi yang lain, saudara. Begitu Allah mengirimkan satu azab ke umatnya, dikasih tahu nabinya, kau keluar dari tempat itu. Karena Allah menghancurkan itu umat, supaya nabinya nggak kena. Saudara, kalau nabi enak dikasih tahu sama Allah. Nah, kita yang bukan nabi, siapa yang ngasih tahu, saudara? Kalau banjir mau datang, kalau nabi dikasih tahu, banjir mau datang, nabinya disuruh keluar, saudara, baru umatnya dihancurkan, yang ingkar kepada Allah, saudara. Nah, sekarang kan kita bukan para nabi, saudara. Nah, tingkatan ini sekarang bukan para nabi, paling ada ulama, aulia, sholihin, ya ada di antara Allah berikan bisikan-bisikan supaya keluar. Tapi secara umum, umat umum, siapa mau kasih tahu kita, saudara? Kalau kita ulama bukan, aulia bukan, sholihin bukan, siapa yang kasih tahu kita kalau air bah datang? Nah, makanya sedia payung sebelum hujan. Kita mengantisipasi jangan sampai musibah datang. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim, saudara, Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan, kata Allah. Takutlah kamu sekalian terhadap fitnah, musibah yang akan menimpa kamu sekalian. Dan kata Allah, kalau itu musibah sudah datang, saudara, musibah yang bagaimana? La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dia tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, dan tidak hanya menimpa orang yang jahat saja, dia hanya enggak menimpa orang-orang yang ahli maksiat saja, enggak, semuanya kena.
Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah udah kasih tahu tuh, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Allah kasih tahu, takutlah kamu kepada fitnah, musibah, bala, saudara, bencana yang kalau udah datang dia nggak menimpa orang yang zalim saja, yang baik pun akan kena, saudara. Memang bagi yang baik itu ujian, bagi yang baik itu ujian, saudara. Tapi musibahnya sendiri datang karena banyaknya maksiat dan nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Makanya mari kita lihat, saudara. Ada, saudara, dua hadis yang menarik. Satu hadis sahih dalam Bukhari Muslim, saudara. Nabi pernah mengatakan kepada salah seorang istrinya yang bernama Sayyidah Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha. Jadi istri Nabi ada yang bernama Zainab. Nah, Nabi mengatakan, saudara, saat itu Zainab mendapatkan Nabi masuk, saudara, ke dalam rumah dalam keadaan gemeter, ketakutan, saudara. Ada apa gerangan? Nabi mengatakan la ilaha illallah, kata Nabi. Saking khawatirnya Nabi katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi bangsa Arab, celaka bagi umat semuanya, celaka. Dari apa? Dari keburukan, kejahatan yang sudah hampir tiba. Terus Nabi kasih kabar ke istrinya, itu bendungan dinding yang menutup, menghalangi Ya'juj wa Ma'juj keluar, saudara, itu mulai berlobang, mulai retak di zaman Nabi. Dan Nabi ngasih kabar, nanti ini retaknya akan semakin besar, pecah, terbelah. Ya'juj wa Ma'juj akan keluar untuk menyerang umat manusia, saudara. Mereka nggak peduli apa aja dimakan sama mereka, saudara. Nah, saya nggak mau cerita soal Ya'juj wa Ma'jujnya, tapi menarik. Nabi mengatakan la ilaha illallah, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka, celaka bagi bangsa Arab ini. Celaka ini bagi umat semuanya, saudara. Celaka. Dari apa? Dari kejahatan, saudara. Dari musibah besar yang sudah semakin mendekat. Nah, menarik, begitu Nabi kabarkan soal Ya'juj wa Ma'juj dan lain sebagainya, istrinya bertanya. Sayyidah Zainab bertanya. Apa kata Sayyidah Zainab? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku fiha wa fina salihun. Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apa kita ikut binasa? Nah, kalau itu datang ke musibah, apa kita ikut binasa? Anahlik. Apa kita ikut binasa? Wa fina salihun. Sedangkan di tengah-tengah kita, ya Rasulullah, masih banyak orang soleh. Ini pertanyaan dahsyat, cerdas betul Sayyidah Zainab binti Jahsh. Pertanyaan hebat, ya Rasulullah. Itu kalau bencana datang, bagaimana nih kita? Apa kita ikut binasa? Padahal di tengah kita orang baik masih banyak. Masih banyak yang baik. Apa orang-orang baik ini nggak bisa membendung atau selamat atau bagaimana? Apa jawab Nabi, saudara? Kata Nabi, "Nam, idza kathural khabath." Ya, kita semua, termasuk orang-orang yang soleh, semuanya akan kena bencana tersebut. Kalau apa? Idza kathural khabath. Kalau kebejatan sudah merajalela. Masya Allah, maksudnya Pak Bu, buat apa ulama banyak, buat apa habaib banyak, buat apa tuan guru banyak, buat apa pesantren dayah banyak, buat apa majelis taklim banyak, buat apa masjid-masjid banyak, saudara, kalau tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Memang amar ma'ruf nahi munkar bukan fardul ain, fardul kifayah. Kalau sebagian ayo umat udah ada melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, gugur ke kewajiban dari yang lain. Dan itu bisa menjadi mengundang keselamatan, mencegah datangnya bencana. Nah, yang kita bicarakan bukan begitu, saudara. Maksudnya banyak, nggak ada yang bicara amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada yang memprotes kemunkaran, nggak ada yang tutup kemungkaran, saudara, nggak ada yang mencegah. Kalau sudah begini, hati-hati.
Gara-gara orang lain, bukan kita yang maksiat, bukan. Kita nggak maksiat. Ada pihak lain yang maksiat. Pihak lain itu kadang-kadang bukan dari daerah kita, dari luar. Masuk ke kampung kita, dia bikin maksiat, saudara. Dengan alasan pariwisata lah, tamasya lah, jalan-jalan lah, saudara. Terus kita diam, saudara. Hati-hati. Maksiat yang mereka lakukan bisa mengundang bencana, dan kita yang nggak ikut maksiat tetap kena musibahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, makanya saya mau tanya, yang maksiat orang lain, kena bencananya kita, rugi gak? Jawab kompak, rugi gak? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Kita nggak maksiat, kita ngaji, saudara, kita ikut tarekat, kita zikir, kita baca dalailul khairat, saudara, nggak ada masalah. Orang luar datang bikin maksiat di kampung kita, saudara. Nah, kalau kita cegah, aman, nggak usah khawatir. Begitu ada amar ma'ruf nahi munkar, judi stop, zina stop, pelacuran stop, narkoba stop. Ada yang berjuang amar ma'ruf nahi munkar, semua aman, saudara. Bencana nggak jadi datang. Karena ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau gitu saya mau tanya, amar ma'ruf nahi munkar penting tidak? Perlu tidak? Wajib tidak? Siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Takbir. Sallu ala nabi. Satu hadis lagi, saudara. Suatu ketika Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Untuk apa? Jibril ditugaskan oleh Allah, ya Jibril, datangi Madinah kaza wa kaza. Hei malaikat Jibril, datangi kota ini, daerah ini, desa ini. Allah yang kasih tahu. Untuk apa? Hancurkan itu kota, hancurkan itu desa, hancurkan itu negeri. Berangkat malaikat Jibril. Nah, mana-mana yang Allah sebutkan tadi, saudara, Jibril hancurkan sesuai dengan perintah Allah. Tapi ada satu yang Jibril ragu menghancurin, saudara. Ada satu kota nih mau dihancurkan, Jibril berhenti, nggak jadi. Lapor lagi kepada Allah. Lapor lagi kepada Allah, ya Allah, ini ada satu kota, aku nggak berani menghancurkannya, ya Allah. Karena di dalam kota tersebut fiha abduka lam yaksika. Ada seorang hambamu di kota itu yang tidak pernah maksiat. Hamba itu soleh, tidak pernah maksiat. Ini kalau aku hancurkan, ya Allah, dia ikut kena. Apa jawab Allah, saudara? Dalam hadis tersebut diceritakan, iklibha alaiki wa alaihim. Kata Allah, terbalikan saja kota itu, termasuk kepada orang tersebut yang tadi soleh, maupun terhadap masyarakatnya yang maksiatnya sudah merajalela. Kenapa? Karena ada orang soleh. Di situ dikatakan kepada Jibril, innahu lam yatama'ar fiyya qattun. Sebab orang tersebut, walaupun dia soleh, walaupun dia ahli ibadah, wajahnya nggak pernah berubah tatkala hukumku dilanggar di depan dia. Masya Allah. Artinya dia nggak peduli. Dia soleh cuma buat dirinya. Dia sholat, dia puasa, dia zakat buat dirinya. Kesolehan pribadi. Di depan dia ada maksiat. Ada yang judi, dia diam. Jangankan amar ma'ruf nahi munkar dengan hati pun enggak. Jangankan amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan, saudara, atau dengan lisan, dengan hati aja juga enggak. Makanya Allah mengatakan dalam hadis tadi, lam yatama'ar fiyya. Saudara, saatan qat. Muka dia yatama'ar tuh muka berubah. Jadi kalau kita lagi kesel, muka lagi enak, atau ada yang kita kesel, muka kita berubah. Nah, berubah apa nih? Apa-apaan yang begini? Kan kelihatan muka orang berubah. Jadi kata Allah, lam yatama'ar. Ada maksiat depan dia, nggak berubah muka dia. Kan Allah Maha tahu, saudara, tentang hatinya. Artinya apa? Dia hanya kesolehan pribadi. Sementara yang lainnya di kota itu udah nggak ada yang peduli. Akhirnya kota itu dihancurkan oleh malaikat Jibril, saudara. Nah, ini salah satu hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Iya, dia punya nilainya diperdebatkan oleh ulama, saudara, dan bilang dhaif, ada yang bilang hasan dan seterusnya. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita. Nah, makanya saudara nggak boleh kita diam terhadap maksiat. Walaupun kita tidak maksiat, kita harus tunjukkan kita nggak redho. Bisa dengan tangan hancurkan itu maksiat. Nggak bisa pakai lisan,
Nggak bisa, tolak pakai hati. Paling nggak kita sudah beramar ma'ruf nahi munkar. Oh, kita mau perangi, nggak mampu kita. Yang maksiat banyak banget, kita sendirian. Kok bisa dibunuh kita? Nggak berani kita. Terus kita mau kasih nasihat sama lisan. Wah, kemarin teman saya nasihat digebugin habis-habisan. Saya nggak berani. Tolak pakai hati. Nah, contoh tolak pakai hati apa? Begitu lagi duduk, datang orang-orang hendak minuman keras, tinggalin itu tempat sudah. Jangan duduk bersama mereka. Jangan, oh kita cegah pakai tangan nggak mampu, cegah pakai hati nggak mampu, cegah pakai lisan nggak mampu, cegah pakai hati. Kalau pakai hati nggak bisa, saudara, berarti dia nggak punya iman. Kenapa? Karena cegah pakai hati, wadzalika ad'aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Karena Nabi yang mengatakan man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemunkaran, rubah dengan tangannya, saudara. Fa illam yastati, kalau dia nggak mampu dengan tangannya, saudara, fa bilisane, rubah dengan lisannya, saudara. Fa illam yastati, kalau nggak mampu juga pakai lisan, saudara, fa biqalbi, kata Nabi, ingkari kemunkaran tadi dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman. Nah, mengingkari maksiat dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Kira-kira jelas gak, Pak? Bu Haba Habagat, luar biasa orang Aceh. Lagi menderita, lagi susah, lagi berduka. Ditanya bagaimana kabarnya? Gat, udah baik aja lah. Alhamdulillah. Itu sikap muslim begitu, saudara. Walaupun kita menderita, kita sakit, ditanya apa kabar, baik, alhamdulillah. Padahal lagi sakit jantung, saudara. Nah, jadi memang itu akhlak Islam begitu. Walaupun kita lagi sakit, berduka, kalau orang tanya fuhaba, jawab bagat. Apa kabar? Kaifal hal? Apa kabar? Bikhair, alhamdulillah. Itu ajaran tapi hati-hati di Indonesia. Di Indonesia ngomong itu bisa dipenjara, sudah. Nah, yang benar Habib. Ya saya dipenjara gara-gara ngomong begitu. Habib Hanif dipenjara setahun gara-gara ngomong begitu, sudah. Saya pulang dari Mekah, saudara. Kemudian saya dirawat di rumah sakit. Saya mau tahu apa sih sakitnya, ini agak meriang, saudara. Tapi para buzzer yang benci sama perjuangan Islam, saudara, wah, bikin berita Habib Rizik sekarat, Habib Rizik ngodar, Habib Rizik rasain sudah mati. Gambarnya ada apa namanya, jenazah. Dia punya kerangka jenazah, saudara. Tuh, Habib Rizik udah mati. Nah, para habaib, para kiai, saudara mau tahu yang dari Aceh, yang dari Medan, yang dari mana-mana, telepon Habib Hanif, saya punya menantu. Begitu telepon Habib Hanif yang saya punya menantu, Habib apa betul? Habib Rizik itu sekarat, mati, begini, begitu. Habib Hanif jawab, enggak. Abah baik-baik saja. Habib Hanif panggil saya Abah. Abah baik-baik saja. Nah, kemudian ada yang saranin ke Habib Hanif, Habib, tolong dong buat rekaman. Walaupun cuma 1 menit, 2 menit juga nggak apa-apa, kasih kabar. Kalau Abah tuh baik-baik saja, banyak orang bingung mau tahu. Habib Hanif bikin rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kabarkan kepada kerabat dan sahabat semua jamaah dimanapun berada bahwa abah saya Habib Rizik Syihab dalam keadaan baik-baik saja. Penjara setahun. Loh, kenapa di penjara, saudara? Apa kata polisi? Habib Hanif berbohong. Udah tahu abahnya di rumah sakit, ya lagi sakit dong. Masa abahnya dibilang baik-baik saja? Pasalnya Habib Hanif sudah melakukan kebohongan. Bukan itu saja, gara-gara bohongnya Habib Hanif, Indonesia menjadi onar. Tuntutannya nggak main-main, saudara. Itu pasal yang diancam, pasal 10 tahun penjara. Nah, cuman karena Habib Hanif nggak pernah dipenjara, diringankan, jadi setahun di penjara. Makanya Habib Hanif kalau ditanya, Habib, kenapa antum ditangkap di penjara? Karena baik-baik saja. Hati-hati, nanti orang Aceh ditanya, habagat, oh bisa masuk penjara. Nanti polisi bilang, Mbak,
Dia lagi sakit, kenapa jawabnya gak? Dia bohong. Mana lagi pasalnya? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya ikut-ikutan kena. Kalau Habib Hanif saya masih dirawat tuh, bikin rekaman. Minta izin, Abah, boleh gak bikin rekaman? Kasih tahu nih umat supaya tenang. Ya udah, bikin rekaman gak apa-apa. Begitu saya selesai dirawat, saya mau pulang. Yang punya rumah sakit, permisi Habib, boleh gak bikin rekaman tentang bagaimana pelayanan rumah sakit kami? Artinya apa kalau zaman sekarang disebut testimoni, saudara. Saya bilang baik, saya mau pulang, bikin rekaman. Isinya terima kasih kepada rumah sakit Umi, kepada para dokternya, para susternya yang telah merawat kami dengan begitu baik, pelayanan begitu bagus, alhamdulillah. Nah, kepada semua saya beritahu bahwa sekarang saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Dituntut juga. Diperiksa oleh polisi. Habib bohong. Lo bohong kenapa? Lah Habib kan di rumah sakit. Lagi diperiksa. Sakit Habib belum baik. Kenapa udah bilang baik-baik saja? Ame jaksa di pengadilan, saudara diancam dengan ancaman 10 tahun penjara. Dan saya dituntut 6 tahun. Vonisnya 4 tahun penjara. Gara-gara baik-baik saja. Makanya kalau besok-besok ada yang nanya saya, saudara Habib apa kabar? Saya mesti lihat kanan kiri dulu. Ada yang rekam kan nih kalau saya bilang baik-baik saja? Saudara, siapa sih kita yang nggak punya penyakit, saudara? Ini di sini bapak dokter kita, Dokter Baharudin, saudara. Ini kalau satu-satu diperiksa ada penyakitnya, ada yang tensinya, ada yang gulanya, saudara, ada yang asam lambungnya, saudara, semua punya penyakit. Tapi Islam mengajarkan tetap kalau ditanya kaifal hal, apa kabarmu? Jawab bikhair, alhamdulillah. Nah gitu saya mau tanya, di Indonesia gawat gak baik-baik saja di penjara? Gawat. Ayo jawab yang kompak semua. Gawat tidak? Kacau tidak? Baik, sebelum saya akhiri, saya bawakan 2 kisah di zaman Nabi. Mau dengar? Mau tahu? Soal Puhabah Habagat. Ada di zaman Nabi, saudara. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah. Beliau menemani Nabi bersama keluarga yang lain tatkala Nabi sakit menjelang wafat, saudara. Sementara para sahabat Nabi ada di luar rumah Nabi berkerumun. Mereka bingung tentang kondisi Nabi. Singkat cerita, Sayyidina Ali keluar dari pintu rumah Nabi. Begitu lihat Sayyidina Ali keluar, sahabat yang lain mendekat. Mereka tanya, ya Abul Hasan, bagaimana keadaan Nabi? Puhabah. Nah, Nabi ini bagaimana kabarnya? Saudara, apa dijawab oleh Sayyidina Ali? Saudara, alhamdulillah kana bari'an. Alhamdulillah, Nabi baik-baik saja. Puhabah, Nabi baik-baik saja, saudara. Untung kejadiannya dulu. Itu kalau Sayyidina Ali di Indonesia di penjara tuh 10 tahun. Kenapa? Itu Nabi sakit menjelang wafat. Sayyidina Ali mengatakan baik-baik saja. Besoknya Nabi wafat. Saudara, artinya apa? Nabi masih sakit, tapi Sayyidina Ali jawabnya baik-baik saja. Itu akhlak Islam. Kira-kira jelas gak? Kalau Nabi ada di Indonesia bagaimana? Nah, dituntut oleh jaksa. Kalau Nabi ini, Sayyidina Ali ada di Indonesia dituntut oleh jaksa. Sayyidina Ali, kamu bohong. Nabi masih sakit, kamu katakan Nabi sudah baik. Bohong, ancaman 10 tahun penjara. Vonis 8 tahun penjara. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Satu lagi. Sekarang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau sakit menjelang wafat, beliau dibesuk oleh seorang sahabat muda yang namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Abbas ini sepupu Nabi, ayahnya paman Nabi, datang menengok. Begitu tengok, apa dikatakannya? Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman. Karena istri-istri Nabi semua disebut Ummahatul Mukminin. Bagaimana keadaanmu? Puhabah. Apa tuh pertanyaannya? Puhabah. Siti Aisyah jawab,
alhamdulillah bikhair, alhamdulillah get. Puhaba get, alhamdulillah. Bagus gak jawabnya? Bagus gak? Padahal selang beberapa hari meninggal Siti Aisyah. Itu kalau ada di Indonesia, saya mau tanya, Siti Aisyah bisa dituntut tuh. Saudara, dianggap ngebohong. Masa lagi sakit bilang get, masa lagi sakit bilang baik. Bisa dituntut 10 tahun penjara. Maka itu saya katakan, saudara, ini kalau begini negeri kita kacau tidak? Kacau tidak? Masa ngomong alhamdulillah bikhair, ngomong habagat. Orang Aceh biar lagi sakit ditanya puhaba, habagat. Betul? Orang Aceh lagi sakit ditanya puhaba, gat. Selalu begitu jawabnya. Saya nggak pernah orang Aceh ditanya puhaba, jelek nih. Enggak, gat. Saudara, apa berjelek kalau bahasa Aceh ini? Hah? Gat kan bagus. Kalau nggak bagus apa? Buruk. Iya. Puhaba, buruk. Ada yang begitu? Nggak ada. Orang Aceh di mana-mana juga biar lagi sakit ditanya puhaba, gat. Betul? Lagi kena musibah nih, barusan saya tanya puhaba, Bu. Gat. Padahal kemarin banjir besar. Itu akhlak Islam. Nah, kenapa orang Aceh begitu? Karena orang Aceh Islam. Jadi akhlak Aceh itu diambil daripada akhlak Islam, saudara. Nah, kan lucu. Masa kita katakan baik-baik saja dituntut, dibilang ngebohong. Nggak main-main, saya dituntut 6 tahun penjara. Saudara, vonisnya 4 tahun. Kacau ini negeri, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya sekali lagi nih, kalau begitu modelnya kacau tidak? Kacau tidak? Nah, sebagai penutup, saudara, muncul pertanyaan, kenapa sih kalau ditanya puhaba jawabnya harus get? Kenapa sih umat Islam kalau ditanya apa kabar jawabnya harus bikhair sambil bersyukur alhamdulillah? Kenapa sih? Kenapa kalau ditanya apa kabar kita ceritain aja penyakit gitu semua? Saudara, satu, walaupun kita lagi sakit, walaupun menjelang ajal, saudara, diajarkan jawab bikhair, alhamdulillah. Karena begitu amalan Nabi. Nabi pernah ketemu sahabat, saudara. Nabi katakan kepada sahabat tadi, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Sahabat tadi menjawab, alhamdulillah bikhair. Saudara, Nabi juga pernah ditanya oleh sahabat, kaifa haluka ya Rasulullah? Bagaimana kabarmu wahai Rasulullah? Nabi jawab, bikhair, alhamdulillah. Artinya itu ajaran Nabi. Nah, pertanyaannya kenapa? Satu, untuk menanamkan rasa syukur kepada Allah bagaimanapun kondisi kita. Karena sifat orang yang beriman begitu, saudara. Apapun kondisinya tetap bersyukur kepada Allah. Jadi ucapan bikhair alhamdulillah itu menunjukkan bahwa kita tetap bersyukur kepada Allah. Andai kata kita wafat karena penyakit tersebut, insya Allah wafatnya husnul khatimah. Karena di akhir-akhir hidup dia tetap bersyukur kepada Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan rasa sabar, saudara. Seberat apapun penyakit kita, kita tetap sabar, tetap bersyukur kepada Allah. Artinya, sikap syukur dan sabar menyatu dalam diri kita. Nabi bersabda, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah illa sabir wa syakir. Nggak bakal masuk surga kecuali orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Bagus tidak? Yang ketiga, saudara, untuk menanamkan harapan. Kadang-kadang penyakit kita dokter udah bilang nggak bisa sembuh. Kadang-kadang dokter udah bilang udah banyak-banyak aja zikir. Kadang-kadang dokter udah nyerah, angkat tangan, saudara. Tapi tetap kita punya harapan kepada Allah. Karena yang memberi penyakit adalah Allah dan yang maha menyembuhkan adalah Allah. Banyak orang sakit, dokter udah angkat tangan, tahu-tahu sembuh, saudara. Banyak orang sakit, kata dokter udah nggak tertolong, ternyata akhirnya sembuh, saudara. Jangan lupa itu, saudara. Nah, dengan kita mengucapkan bikhair, alhamdulillah. Dengan kita menjawab puhaba, gad, alhamdulillah, saudara. Artinya apa? Kita menanamkan harapan dalam diri kita untuk sembuh. Dan itu menjadi doa. Yang keempat, saudara, nggak sampai di situ. Saudara, jangan kita menjawab bikhair, alhamdulillah, kita menanamkan dalam diri kita optimisme.
tidak putus asa dengan segala macam penyakit. Saya yakin yang maha menyembuhkan adalah Allah. Tanamkan optimisme akan pertolongan Allah. Bagus tidak? Yang kelima, ini yang gak kalah pentingnya. Kita tidak mengeluhkan perbuatan Allah terhadap kita kepada umat manusia. Karena ada hadis lain, saudara. Hadis lain, saudara, di mana Allah mengutus malaikatnya, saudara, melihat orang-orang yang sakit. Kemudian malaikat tadi balik kepada Allah, ditanya, saudara, bagaimana kalian dapatkan mereka? Mereka lapor, ya Allah, hamba yang itu sakit. Begitu ditanya sama yang besuk, bagaimana keadaan anda? Dia jawab, bikhair, alhamdulillah. Dia nggak ceritain penyakitnya. Dia tetap tunjukkan rasa syukurnya. Nah, dalam hadis tersebut disebut apa? Allah perintahkan si malaikat tadi, saudara, limpahkan dia, aku punya rahmat. Aku akan berikan dia kesembuhan, aku ganti dagingnya dan aku ganti darahnya dengan darah yang baru. Masya Allah. Nggak main-main, saudara. Maksudnya apa sih nggak mengeluh? Itu kan kalau kita cerita sama orang, gimana nih? Oh Allah, bikin saya sakit begini. Ya Allah nggak adil nih. Allah jahat banget sih sama kita. Nggak boleh mengeluhkan Allah dengan makhluk. Jangankan mengeluhkan model begitu, mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak, bisa murtad, saudara. Mengatakan Allah jahat, murtad. Mengatakan Allah tidak adil, murtad, saudara. Jangankan bicara begitu, cuman dia cerita, dia ngeluh, saya sakit begini, saya sakit begini, saya sakit begini. Artinya dia sedang mengeluh kepada manusia tentang perbuatan Allah terhadap dia. Gak usah kita keluhkan. Urusan Allah memberikan kita itu urusan antara kita dengan Allah, ya. Lapor aja kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sakit begini belum sembuh-sembuh, ya Allah. Ya Allah, aku sudah berobat kemana-mana. Karena perintah Nabi, tadawu, kata Nabi, berobatlah kamu. Belum sembuh-sembuh, ya Allah, ya Allah. Kalau aku punya dosa, ampun, ya Allah. Kalau memang penyakitku ini, ya Allah, nggak ada obatnya, tunjukkan obatnya di mana, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan, ya Allah. Dia ngadu kepada Allah, sampai nangis-nangis kepada Allah. Nggak apa-apa. Tapi kepada manusia, nggak usah kita melaporkan, kecuali kalau kita berobat ke dokter. Pak dokter, saya pusing nih. Itu bukan lagi ngeluhin Allah, bukan. Ya kalau kita nggak kasih tahu dokter, bagaimana ngobatinnya? Kita datang ke dokter. Kamu sakit apa? Diam. Dia nggak mau ngadu ke dokter. Kenapa? Karena kata Ustadz, itu sama juga ngeluhin perbuatan Allah. Apa yang kamu rasakan, kata dokter? Diam. Nggak bisa. Bagaimana dokter mau ngobatin? Dokter nanya, apa yang kamu rasa? Oh, yang saya rasa ini pusing, dokter. Mual-mual. Sering mau muntah. Buang airnya tidak bagus. Dokter nanya lagi, apa makanan terakhir yang kamu makan? Apa ada pedas-pedas, apa ada asam? Dokter nanya, nyelidiki, baru dokter bisa kasih obat. Kalau itu boleh, saudara, silakan ceritakan kepada dokter apa kita punya keluhan, saudara. Tapi kepada yang nggak berkepentingan, nggak usah. Kira-kira jelas tidak? Baik, sebelum saya akhiri, saya mau tanya semuanya, ajaran Islam indah tidak? Indah tidak? Jadi kalau orang ditanya apa kabar, jawabnya bikhair, alhamdulillah. Atau alhamdulillah baik-baik saja. Atau orang ditanya puhaba, jawabnya habagat, saudara. Bagus tidak? Baik tidak? Sesuai ajaran Islam tidak? Yakin? Percaya? Kok saya di penjara? Kan baik, kan bagus. Kenapa jadi saya di penjara, saudara? Kecuali kalau saya korupsi, saya membunuh, saudara, saya merampok, saya melakukan kejahatan, baik-baik saja di penjara. Gile pada. Innalillahi. Makanya saya mengajak orang Aceh. Dari kemarin saya katakan, saya mengajak orang Aceh buat merdeka. Merdeka. Ini jangan salah paham. Maksudnya bukan Aceh merdeka dari Indonesia, bukan. Maksudnya merdekakan Indonesia dari hukum jahiliyah. Merdekakan Indonesia dari pengadilan-pengadilan yang kurang ajar. Ajaran Nabi dikriminalisasi, ajaran Nabi dianggap kejahatan. Kita merdekakan Indonesia dari korupsi, merdekakan Indonesia dari narkoba, merdekakan Indonesia dari pejabat-pejabat bejat. Setuju tidak? Siap merdeka? Takbir! Lu jangan dipotong rekamannya. Habib Rizik ceramah di Aceh mengatakan merdeka, dipotong segitu doang.
Wah, di Jakarta bilang, wah ini Habib Rizik mendukung Indonesia merdeka. Ditangkap langsung di Jakarta. Ya, makanya saya mau ajak orang Aceh, saudara. Kenapa? Karena ini Indonesia milik kita bersama, saudara. Kalau nggak ada Aceh, Indonesia belum tentu merdeka. Kalau nggak ada Aceh, Belanda udah nyiarkan di seluruh dunia bahwa Indonesia sudah takluk. Tiba-tiba ada radio Rimba Raya dari dalam hutannya Aceh yang mengumumkan, oh siapa bilang Indonesia sudah takluk? Kami masih ada dan kami masih berjuang, saudara. Kalau itu tidak ada Indonesia, nama negara Indonesia tidak ada. Saudara, ini saudara, Indonesia milik kita bersama. Jangan kita nyerah. Saya sedih kalau Aceh harus misah dari Indonesia. Kenapa? Aceh, saudara, yang membuka pintu kemerdekaan Indonesia. Bahkan Aceh gerbang pertama masuknya Islam ke bumi Nusantara. Betul? Mestinya Aceh memimpin. Maka itu saya mau ajak semua orang Aceh, jangan hanya kita berpikir tentang Aceh, tapi kita harus berpikir tentang Indonesia. Indonesia milik kita, Indonesia punya kita. Nggak boleh kita serahkan Indonesia kepada oligarki busuk, kepada orang-orang yang nggak beriman kepada Allah, kepada orang-orang yang benci dengan Islam. Haram. Saya mau ajak berjuang, ayo. Nih hukum di Indonesia mesti berubah. Besok konon syariah, saya berharap bukan di Aceh saja, di seluruh Indonesia harus ada konon syariah. Setuju tidak? Takbir. Maka itu saya mau tanya semua, siap merdekakan Indonesia dari oligarki jahat? Jawab yang kompak, siap merdekakan Indonesia dari narkoba? Siap merdekakan Indonesia dari koruptor? Siap merdekakan Indonesia dari perjudian? Siap merdekakan Indonesia dari pelacuran? Siap memerdekakan Indonesia dari pemimpin-pemimpin zalim dan jahat? Siap tidak? Takbir! Hidup Islam! Hidup Aceh! Hidup Indonesia! Merdeka! Angkat tangan semua, merdeka! Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah itu yang saya mau sampaikan, saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pendorong. Jangan putus asa kita berjuang di Indonesia, kan? Jangan. Saya keluar masuk penjara, nggak ada urusan, saudara. Sampai kita akhirnya harus hijrah ke Mekah 3,5 tahun. Nggak ada urusan, berjuang jalan terus, saudara. Nggak ada urusan. Sampai saya punya santri, saya punya pengawal 6 orang, saudara, diculik, disiksa, dibunuh. Udah dibunuh, difitnah lagi, saudara. Enggak, kita nggak bakal berhenti berjuang, saudara. Tidak. Organisasi kita dibubarkan, saudara. Pengurus-pengurus FPI dipenjarakan semua, saudara. Nggak sampai di situ, sampai ATM tabungan saya, pengurus FPI dan keluarga kita semua diblokir. Dia mau bikin kita miskin supaya nggak punya duit, saudara. Semua. Saya nggak bisa ngambil duit, istri saya nggak bisa ngambil duit, mantu saya, anak saya nggak bisa ngambil duit, saudara. Mereka pikir dengan begitu kita nggak dapat rezeki lagi. Salah. Rezeki tahu jalannya, saudara. Begitu lewat bank diblokir, dia lewat jalan lain. Betul? Betul? Saya mau tanya, emang pemerintah bisa blokir rezeki kita? Bisa tidak? Bisa tidak? Emang polisi bisa blokir rezeki kita? Nggak bisa, saudara. Rezeki masuk ATM nggak bisa, masuk bank nggak bisa, saudara. Banyak jalan menuju Roma, menuju Mekah. Waduh, Aceh gawat, menuju Roma. Mau ngapain ke Roma? Mau ketemu Paus? Mentang-mentang lagi Natalan menuju Roma. Sekali lagi, banyak jalan menuju Mekah. Sekali lagi, banyak jalan menuju. Begitu dong. Kaget saya, untung nggak putus jantung. Banyak jalan menuju Roma. Mau Natal ke Roma. Astagfirullahaladzim. Kita ganti, banyak jalan menuju Mekah. Nah itu yang saya mau sampaikan. Baik, sebelum kita akhiri, yuk sama-sama kita baca qasidah. Saya minta Habib Hanif bersama Habib Muhammad siapkan mic-nya berdua, baca qasidah Ya Arhamar Rahimin. Itu qasidah isinya doa, ya kawan. Doa kita minta kepada Allah, fadrik alal muslimin, supaya orang-orang Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, lebih khususnya di Aceh, saudara, supaya apa? Allah bahagiakan mereka, Allah lepaskan dari segala bencana, insya
Allah. Kita baca, rame-rame kita baca, dengarkan tuntunannya dari Habib Hanif Al-Attas dan Habib Muhammad Al-Habsyi, saudara, dan tanamkan keyakinan kalau doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol. Sama-sama semuanya. Dalam satu riwayat disebutkan barang siapa yang membaca ya Arhamar Rahimin tiga kali. Ya Arhamar Rahimin itu artinya memanggil Allah wahai Zat yang paling besar kasih sayangnya di antara yang punya kasih sayang. Siapa yang memanggil Allah dengan ya Arhamar Rahimin tiga kali, maka Allah akan pandang dia dengan pandangan rahmatnya. Kalau seseorang sudah dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, maka tidak akan diazab selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama semuanya sambil angkat tangan ucapkan ya Arhamar Rahimin. Ikuti sama-sama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Diangkat dari kita bala musibah bencana. Dibahagiakan dari dunia sampai akhirat. Semua sama-sama. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin wa laysa narju siwan, Badri ilahi dawan, qabla al-fana wal malak, Ya ulwa dunia wa ikmala, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, Ya Dhul-Huda wal-Lina wa ya Qawiyya Matin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Isqina bil-Ta'am, Nafi' Mubarak Nawam, Ya Dhul kulli 'am, ala maqar as-sinin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, تزيل العنا عنا وتدري المنى منا كل الهدى نعطاه في كل حين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا المسلمين
Amin ya masih bisa disambung. Rabbi barik lana dengan nada yang sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lisan bil ummah min al-afati wal iqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Angkat tangan semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala
Rasulillah, sallallahu ala Yasin. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, ligna Ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi. Nah, sekianlah acara kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari masjid ini, tidaklah nanti kita pulang ke rumah masing-masing kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Kesalahan kita dimaafkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, utang piutang kita dilunaskan, yang sakit disembuhkan, rumah tangganya diharmoniskan, yang belum berkeluarga jodohnya dientengkan, mata pencahariannya diberkahi, wilayahnya diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rumah tangga kita mendapat keturunan yang solehin dan solehat. Kita bahagia dari dunia hingga akhirat, dan semoga bibarakatil Fatihah kita semua yang hadir sini saat ini kumpul di masjid yang kita cintai ini, insya Allah besok semua kita kumpul kembali bersama di dalam surganya Allah bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Yang kemarin hari yang ada di Ketum bin Muhammad Al-Habsyi. Sekali lagi kita mohon surat Fatihahnya. Ada salah satu relawan FPI asal dari Pasuruan, Jawa Timur. Dia sedang ikut kerja kemanusiaan di Aceh. Saat ini ada bersama kita. Barusan mendapatkan kabar ibunya di Pasuruan meninggal dunia, yaitu Syarifah Fatum binti Muhammad Al-Habsyi. Kita doakan bibarakatil Fatihah ala Allah Subhanahu wa Ta'ala an yatabasyaha birahmati wal maghfirah wa an yarhamaha rahmatan wasi'ah wa yaghfira laha maghfiratan jami'ah wa li arwahi walidina wa azwajina wa auladina wa masyaikhina wa muallimina wa jami' ahli baitina wa dzawil huquqi alaina wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul insyaallah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya.